Shalom, keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Sabtu 5 Juli 2025. Wow, waktu berlalu begitu cepat ya. Paruh pertama 2025 kita lewati dan kita berada di awal paruh kedua tahun ini. Puji Tuhan, kita boleh melewatinya. Semua karena anugerah Tuhan, bukan? Kebaikan Tuhanlah yang menyertai kita menghadapi setiap persoalan, tantangan, pergumulan, ataupun berkat-berkatnya semua datangnya dari Tuhan. Saudara terkasih, tema Samas hari ini berbicara tentang totalitas pengikut Kristus dalam hal pasangan hidup. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur melewati paruh pertama tahun ini. Saat ini kami mau menghadapi paruh kedua tahun ini. Tuhan pimpin dan sertai kami untuk menghadapi hari-hari kami. Namun pagi ini kami mulai datang kembali berdiam, memohon Tuhan berbicara pada kami, mohon Tuhan mengajar kami kembali melalui firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, suatu ketika di negara Filipina, yaitu di kota Manila, hiduplah seorang gadis bernama Sarah. Gadis ini adalah seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi ternama di Manila. Dia adalah seorang pelayan, seorang aktivis kampus, pelayan mahasiswa Kristen di kampusnya. Dia juga seorang pelayan di gerejanya. Satu ketika dia berjumpa dengan seorang pemuda bernama Ronaldo. Ternyata Ronaldo adalah seorang alumni dari sebuah perguruan tinggi ternama di Amerika dan saat ini bekerja di sebuah perusahaan multinasional, sebuah perusahaan besar di negeri Manila, di negara Filipina tersebut, di kota Manila ya. Tentu Sarah terpesona dengan kemampuan pemikiran dari Ronaldo. Lalu bagaimana seorang Ronaldo memberikan perhatian, kasih, juga kerendahan hatinya. Wow, hati terasa berbunga, bukan? Seperti ketika kita mengingat ya masa-masa indah waktu berpacaran dulu ya. Jadi mereka lalu membangun relasinya. Ronaldo ternyata bukan seorang Kristen, bukan seorang percaya. Namun dia dengan rendah hati, dengan rela hati dia mau mengantar Sarah untuk beribadah ke gereja, terlibat dalam pelayanan di kampus, namun dia tidak mengikuti setiap kegiatan tersebut dan hanya menunggu di luar. Waktu berjalan begitu cepat, teman-teman Sarah mengingatkan Sarah tentang hubungan dia dengan Ronaldo. Hati-hati ya Sarah, jangan terlalu jauh dalam relasi dengan Ronaldo. Doakan dia terlebih dahulu. Namun suatu ketika Sarah telah lulus dan menerima sebuah pekerjaan di perusahaan di Manila, datanglah Ronaldo meminang Sarah untuk boleh menjadi istrinya. Wah, tentu Sarah kaget gitu ya. Begitu cepat. Dia merasa tidak siap dan dia juga ingat tentang iman dari Ronaldo yang berbeda dengan dirinya. Bagaimana mungkin seorang percaya dapat dipersatukan dengan orang tidak percaya? Itulah firman Tuhan yang telah dia dapat. Begitulah ajaran dari papa mamanya yang mengingatkan dia waktu dia masih masuk di bangku kuliah untuk berhati-hati memilih pasangan atau berpacaran dengan seseorang. Dia terdiam di kamarnya, dia menangis di hadapan Tuhan, dia mohon pimpinan Tuhan, pencerahan dari Tuhan tentang hal ini. Hatinya pengen sekali untuk menjadi istri Ronaldo karena dia begitu sayang, begitu cinta kepada Ronaldo. Namun di satu sisi dia ingat kebenaran firman Tuhan ini. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak menerima pinangan Ronaldo. Namun dia dalam hari-hari kedepannya dia merasa sendiri, dia merasa depresi, dia merasa kesepian. Namun Tuhan hadir, terus menguatkan dan meneguhkan imannya. Hingga satu ketika di tempat pekerjaannya dia berjumpa dengan seorang pemuda sederhana, seorang pemuda yang mengasihi Tuhan, seorang pemuda yang terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, memiliki visi menjadi misionaris di negara di Asia Tenggara. Akhirnya mereka menjalin hubungan dan Sarah mau untuk
menerima pinangan dari sang pemuda yang bernama Jack tersebut. Akhirnya Jack dan Sarah melangsungkan pernikahannya dan mereka hidup bahagia. Demikian juga Ronaldo. Ternyata dalam perjalanan waktu dia menyadari kenapa dia tidak diterima oleh Sarah. Dia bergumul dan Tuhan menjumpai dia dan dia akhirnya percaya pada Yesus dan menemukan pasangan hidup yang seiman yang membawa Ronaldo kepada Kristus. Saudara, nats firman Tuhan terambil di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan demikian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus bahwa tidak mungkin terjadi sebuah relasi antara pasangan yang seiman dan tidak seiman. Tidak mungkin terjadi tandem atau persatuan antara terang dan gelap, antara kebenaran dan kedurhakaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan unequally yoke. Yoke itu adalah kayu penyatu, adalah menanggung beban bersama. Ibarat sapi itu ya, dia membajak sawahnya dengan menggunakan yok. Sapi tentu membajak sawah dengan pasangan sapi, bukan? Apakah mungkin kuda dan sapi berpasangan menanggung beban atau memikul yok pengikatnya untuk membajak sawah? Saudara tentu tahu kalau kuda akan berlari cepat, lalu sapi akan pelan-pelan berjalan. Nah, bila sapi dan kuda berpadanan, tentu tidak akan tercapai tujuan daripada sang petani, yaitu untuk membajak sawah. Demikianlah juga di dalam persatuan sebagai pasangan hidup suami dan istri, tidaklah mungkin orang percaya bersatu dengan orang tidak percaya, karena tidaklah bisa terjadi satu keselarasan menuju satu titik akhir atau tujuan yang dirancangkan dalam pernikahan itu. Saudara, nats ini menegaskan tentang bagaimana memilih pasangan hidup haruslah memilih di dalam kebenaran firman. Haruslah orang percaya dengan orang percaya, karena di situ akan terjadi kehidupan keluarga yang mengutamakan Kristus. Itu poin yang pertama. Mereka akan berjalan di dalam memenuhi kemauan atau perintah Tuhan Yesus untuk menjalani hidup ini. Lalu yang kedua, ada visi dan misi yang jelas sama di antara pasangan hidup yang seiman tersebut. Mereka akan mencari kehendak Tuhan bersama. Mereka akan berjalan di dalam kehendak Tuhan tersebut. Lalu yang ketiga, tentu ada dasar-dasar kebenaran yang melandasi kehidupan keluarga yang sama. Tidak mungkin terang bersatu dengan gelap. Tidak mungkin kebenaran bersatu dengan kedurhakaan. Karena apa? Prinsip dasarnya sudah berbeda. Bapak Ibu terkasih, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah kebenaran totalitas kita sebagai orang Kristen di dalam memilih pasangan hidup. Bila Bapak Ibu atau saudara yang memiliki anak atau cucu yang belum mempunyai pasangan hidup, biarlah mendorong mereka senantiasa menggumulkan akan pasangan hidup yang seiman, yang seimbang, sehingga mereka boleh menemukan Kristus di dalam kehidupan mereka, menemukan visi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bilang, saudaraku, engkau saat ini telah menikah dan memiliki pasangan yang tidak seiman, jangan bercerai. Doakan, bertahanlah dalam pernikahan itu. Izinkan Tuhan mengubah pasangan hidupmu untuk boleh mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus untuk menjadi terang, sama-sama menjadi terang yang bersatu, menjalani kehidupan bersama. Bila saudaraku, engkau adalah pasangan yang telah seiman, berjuanglah terus senantiasa, bergumullah terus senantiasa bersama Tuhan, menghadapi badai-badai hidup yang senantiasa datang menghadapi keluarga saudara.
Demikian Tuhan mengizinkan pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan, tapi percayalah bahwa Tuhan mempersatukan engkau dengan pasangan hidupmu. Tuhan punya rencana yang indah yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami sebagai pengikut Tuhan yang setia, mempertahankan kehidupan keluarga kami dengan pasangan hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan menjalani prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Demi Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.